Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashr awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallam bersungguh-sungguh beristihad dalam beribadah di 10 hari terakhir tidak seperti di hari-hari sebelumnya. Ya, Nabi Ramadan ibadahnya luar biasa, 10 hari terakhir lebih lagi daripada sebelumnya. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana idza dakhala al-ashr, ya, kalau sudah masuk 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, maka Rasulullah SAW mengencangkan sarungnya. Dan mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, dan beliau pun menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan istrinya. Bangunkan istrinya. Ini dalil 10 hari terakhir di bulan Ramadan dianggap spesial oleh Nabi SAW. Yang pertama, syadda mi'zarahu, Rasulullah SAW mengencangkan sarungnya. Kata para ulama, maksudnya Rasulullah SAW tidak menggauli istrinya sama sekali. Ya, ini menunjukkan bahwasanya 20 hari sebelumnya Rasulullah SAW masih menggauli apa? Istrinya. Ya, masih menggauli istrinya, masih tidur bersama istrinya, masih menggilir istrinya sesuai dengan giliran jatah nginap beliau. Tapi sudah masuk 10 hari terakhir, Rasulullah SAW sama sekali tidak menggauli istri-istri beliau. Kemudian wa ahya lailahu, Rasulullah SAW menghidupkan malamnya. Maka apa yang dimaksud dengan menghidupkan malamnya ada dua pendapat. Intinya ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama bahwasanya Rasulullah SAW begadang, tidak tidur sama sekali. Ya. Dan ini didukung dalam sebuah hadis, namun hadisnya sanadnya dhaif dalam Musnad Imam Ahmad. Ya. Karena Nabi SAW yakhlitu baina naumin wa salatin fil ishrin. Rasulullah SAW mencampur antara tidur dan sholat tatkala di 20 hari pertama. Sehingga mafhum mukhalafahnya berarti 10 hari terakhir Rasulullah SAW hanya sholat, tidak mencampur dengan apa? Tidur. Berarti Rasulullah SAW apa? Begadang. Oleh karena sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan menghidupkan malam artinya begadang, tidak tidur sama sekali. Tidak tidur sama sekali. Dan ini pendapat ya, kuat ya, dan sangat mudah diterapkan di Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena orang-orang di Mekah dan Madinah tidak berkesempatan untuk tidur di malam hari. Kebanyakan antum misalnya ke Mekah atau Madinah, salat 10 hari terakhir 2 ronde. Ronde pertama 20 rakaat, ronde kedua 13 rakaat. Salat dimulai kemarin azan Isya ya, jam 9. Azan Isya jam 9. Sudah selesai salat Isya taruhlah jam 9.20. Di situ kemudian salat tarawih. Salat tarawih ronde pertama 20 rakaat selesai sudah jam 11. Jam 11. Nanti ronde kedua mulai jam 1 kurang seperempat. Dulu zaman saya masih mahasiswa, salat qiyamul lail yang ronde kedua dimulai jam 1. Jam 1 selesai nanti jam 3 seperempat. Jam 3 seperempat. Padahal kalau dulu sahur masih mungkin setengah 5. Sekarang sahur jam azan subuh jam 4. Jam 4 lewat 5. Jam 4 lewat 5. Nah kalau selesai sholat 3 seperempat, waktu tinggal sekitar 50 menit. Antara selesai sholat sampai apa? Azan subuh. Terus bagaimana caranya? Belum lagi keluar dari halaman masjid, belum nunggu istri-istri ada di mana ya. Terus kapan makan sahurnya? Oleh karenanya saya kalau tidak salah sekarang dimajukan waktu sholat malamnya. Tadinya jam 1 sekarang jadi jam 1 kurang seperempat. Ya, dengan harapan jam 3 sudah selesai. Berarti antara selesai sholat ronde kedua dengan azan subuh tinggal satu jam. Nggak ada sempat untuk tidur. Jadi benar-benar orang-orang kalau beribadah di Mekah dan Madinah tidak bisa tidur. Dan memang tidak bisa untuk tidur. Gimana mau tidur? Ya. Jam 1 tunggu sampai jam 11 selesai ronde pertama sampai 1 kurang seperempat cuma 1 jam 45 menit itu pun nggak sempat. Kemudian setelah itu kalaupun tidur paling 15 menit tapi banyak orang nggak tidur. Kemudian sampai salat malam selesai tunggu subuh juga nggak tidur. Jadi mereka bisa menghidupkan malam di 10 hari terakhir. Dan di antara yang paling afdal menghidupkan malam adalah dengan salat malam, dengan salat tarawih. Karenanya Nabi SAW diriwayatkan Rasulullah SAW pernah
sholat tarawih bersama sahabat 3 hari. Suatu malam Rasulullah SAW pernah sholat sampai sepertiga malam yang pertama. Suatu malam Rasulullah SAW pernah sholat sampai setengah malam. Dan waktu malam ke-27 Rasulullah SAW sholat sampai menjelang sahur. Sampai menjelang sahur. Menjelang sahur. Ya berarti cara terbaik untuk menghidupkan 10 hari terakhir adalah dengan sholat malam. Nah, kalau di tanah air godaan untuk tidur semakin berat. Kenapa? Karena sholat malam selesai jam 8. Sementara sahur jam berapa? Azan subuh 4:30. Dari jam 8 sampai jam 4:30 itu waktu yang panjang. Jadi godaan untuk apa? Tidur lebih berat. Nah, kalau di Mekah Madinah nggak sempat tidur. Madinah saja sholat isya mulai jam 9. Di sini jam 8 sudah selesai sholat tarawih. Kalau pakai kultum ya 8:15. Kalau nggak pakai kultum sebenarnya jam berapa? Jam 8 sudah selesai. Ya. Jadi seorang tergoda untuk tidur jadi godaan di Jakarta lebih berat daripada di Madinah. Oleh karena hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha mengkondisikan dirinya untuk bisa menghidupkan 10 hari terakhir ya. Makanya kalau ada masjid-masjid bagus ya, bikin 2 ronde seperti di Mekah dan Madinah ya. Karena kalau kita mau ikut para sahabat kemudian sholat sampai menjelang sahur, kita nggak kuat ya. Para sahabat apa? Para sahabat luar biasa semangatnya untuk sholat. Dalam hadis waktu Rasulullah SAW sholat malam, kemudian setengah malam sudah selesai, mungkin jam 1 sudah selesai, para sahabat minta tambah, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, gimana kalau tambah lagi, masih ada waktu. Subhanallah, selesai jam 1 masih minta tambah. Kita kalau imam selesai jam 1 kita bilang alhamdulillah. Kenapa enggak dari tadi selesainya? Sudah kemeng ya, kaki bengkak setengah mati ya. Itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, iman mereka luar biasa ya. Ini pendapat pertama, ahya lailahu, menghidupkan malamnya, begadang, tidak tidur sama sekali. Pendapat sebagian ulama ya. Sebagian ulama berpendapat ahya lailahu maksudnya tidurnya sedikit. Rasulullah SAW 20 hari pertama tidurnya lebih banyak, 10 hari terakhir tidurnya lebih sedikit. Karena Rasulullah SAW tidak pernah sholat sampai subuh. Seperti perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salat hatta sabah, ya. Rasulullah SAW tidak pernah sholat sampai pagi, tidak pernah. Sehingga para ulama berdalil dengan hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah sholat malam sampai subuh, ya. Berarti Rasulullah SAW tidur, ya. Nah, kita bilang, kalaupun kita memilih pendapat kedua tidur, maka tidurnya pun cuma apa? Cuma sedikit. Tapi pendapat pertama kuat. Rasulullah SAW akhirnya tidak tidur, itu pendapat sangat kuat. Ya. Jadi memang Rasulullah SAW juga tidak sholat sampai subuh, tapi ada sholat dicampur dengan baca Quran, dicampur dengan berdoa, ya, atau berhenti sebelum apa? Sebelum subuh, ya. Jadi intinya pendapat yang mengatakan begadang itu juga pendapat yang sangat kuat. Kalaupun kita milih pendapat kedua, menghidupkan malam dengan tidur sedikit, maka ini juga pendapat yang baik. Jadi kita berusaha mengurangi tidur di 10 malam yang terakhir. Namun kenyataannya, mengurangi tidur di 10 malam yang terakhir tidak mudah pada sebagian orang. Sebagian orang di 10 hari terakhir masih kerja. Ya, kerja, kemudian dari pagi jam 8 sampai sore, ya. Terus kalau malam suruh begadang lagi, besok nggak kerja. Nggak mungkin, malam begadang kemudian besok kerja, ya. Kita bilang fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Kalau ternyata nggak bisa begadang, ya udah tidur. Ustaz, 1 jam nggak cukup tidur, ya udah 2 jam. Nggak cukup lagi Ustaz, ya udah 3 jam. Nggak cukup lagi 4 jam. Nggak cukup lagi 5 jam. Ya udah mau gimana lagi? Allah Maha tahu. Kita punya kewajiban, sebagian kita punya kewajiban harus cari nafkah di siang hari. Jadi maksud saya berusaha bertakwa kepada Allah semampunya. Kurangi tidur bukan untuk Facebookan, ya, enggak. Kurangi tidur untuk baca Quran, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 10 hari yang terakhir. Kemudian Aisyah mengatakan wa aiqadha ahlahu. Di 10 hari terakhir Rasulullah SAW membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya. Apakah Rasulullah SAW sebelumnya tidak membangunkan keluarganya?
kita katakan Rasulullah SAW selalu membangunkan keluarganya. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW membangunkan Aisyah untuk salat malam. Ya, Rasulullah SAW yang memotivasi kita untuk membangunkan istri. Rasulullah SAW rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla wa ayqadha ahlahu fa shallat fa in abad nadhaha ala wajhiha al-ma. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam kemudian salat malam, kemudian bangunkan istrinya untuk salat malam, kemudian istrinya salat malam. Allah rahmati lelaki seperti ini. Kalau istrinya enggan salat malam, maka dia percikan air di wajah istrinya. Ini Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bangunkan istri salat malam. Apalagi beliau, tentunya beliau mempraktekkan apa yang beliau anjurkan. Oleh karena dalam hadis Rasulullah SAW kalau salat malam, kemudian beliau ingin witir, maka beliau bangunkan Aisyah. Beliau bangunkan apa? Aisyah. Ya. Karena witir Nabi terkadang 3 rakaat, terkadang witir Nabi 5 rakaat, terkadang witir Nabi 7 rakaat, terkadang witir Nabi 9 apa? Rakaat. Ya. Jadi kalau beliau mau witir, ya, mungkin sudah menjelang subuh, maka Rasulullah SAW bangunkan Aisyah untuk apa? Untuk salat. Ya. Nah, Aisyah salat sendiri, Nabi juga salat sendiri. Ya. Jadi hari-hari selain Ramadan juga Rasulullah SAW bangunkan istrinya. Ya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, man yuqidu sawahibul hujurat. Siapakah yang bangunkan para penghuni hujurat, yaitu istri-istriku. Jadi istrinya dibangunkan untuk salat malam. Namun 10 hari terakhir ada penjelasan dari Aisyah, Rasulullah SAW membangunkan istrinya, menunjukkan Rasulullah SAW membangunkan istrinya lebih awal untuk salat malam. Jadi kalau kita biasa bangunkan istri kita setengah jam sebelum subuh, sekarang kita rubah, kita bangunkan jam 2, bangunkan jam 3 ya. Untuk berdoa, bangun salat malam berdoa ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama malam-malam ganjil yang kita harapkan Lailatul Qadar ya. Jadi jangan lupa untuk bangunkan istri ya. Ya sekarang alhamdulillah cara bangunkan gampang. Antum misalnya iktikaf, ya udah pesan sama istri jangan matikan HP, malam ditelepon ya. Telepon jam 3 telepon istri. Jangan lupa setengah 4 telepon lagi, jangan istri ya terus tidur tidur lagi. Cek setengah 4 masih bangun enggak? Setengah 4 telepon lagi. Salat enggak? Ya, salat. Jadi harus kerjasama bilang istri, ya, saya akan bangunkan kamu. Jangan matikan apa? HP. Kecuali kalau istri sakit, kecuali istri lagi lemah ya, itu lain cerita. Tapi asalnya kita berusaha bangunkan istri sebagaimana dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menunjukkan 10 malam terakhir adalah malam-malam yang spesial. Terutama di antara 10 malam terakhir itu ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Ini malam sangat spesial. Karenanya malam tersebut dicari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah iktikaf dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah iktikaf sebulan penuh untuk mencari Lailatul Qadar. Karena Rasulullah SAW waktu itu belum dikabari oleh Allah kapan Lailatul Qadar. Hanya dikabarkan oleh Allah di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW iktikaf 10 malam pertama. Kemudian ternyata tidak ada Lailatul Qadar. Rasulullah SAW melanjutkan lagi 10 malam kedua. Ternyata tidak ada juga Lailatul Qadar. Setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan 10 malam ketiga. Allah kabarkan Lailatul Qadar berada di 10 malam yang ketiga. Baru Rasulullah SAW suruh para sahabat untuk iktikaf bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernah sebulan penuh Rasulullah SAW iktikaf dalam rangka mencari malam yang sangat istimewa ini, malam Lailatul Qadar. Ya. Sampai Allah turunkan surat khusus tentang Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami telah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ingat, Allah tidak mengatakan malam Lailatul Qadar seperti 1000 bulan. Tapi Allah mengatakan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim. Ya. Min kulli amr. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada malam tersebut malaikat turun hadir di malam tersebut. Bahkan malaikat Jibril, pimpinan para malaikat juga ikut hadir di malam tersebut. Ya. Salamun ya hatta matla'il fajar. Maka keselamatan di malam tersebut sampai subuh. Jadi ada surat khusus tentang malam Lailatul Qadar. Ini malam spesial. Sampai-sampai Nabi dan para sahabat mencari malam tersebut. Ya. Dan malam tersebut terus ada sampai hari kiamat. Oleh karenanya, ya, karena saya dengar ada sebagian orang berpendapat Lailatul Qadar cuma di zaman Nabi. Sudah enggak ada lagi. Jadi mereka tidak pernah cari-cari Lailatul Qadar. Tidak benar, karena para sahabat setelah meninggalnya Nabi SAW, mereka masih terus mencari apa? Malam Lailatul Qadar.